Saya masih bersama Agus Harimurti Yudhoyono. Kita bicara soal AHY dan politik Demokrat di pemilu. Mas AHY, 1 Maret lalu Anda menyampaikan pidato berjudul Rekomendasi untuk Presiden Mendatang. Ini adalah pidato pertama setelah Anda ditunjuk sebagai pemimpin lah untuk pemenangan partai di pemilu 2019 ini. Mengapa disebut sebagai calon presiden mendatang? Sebagai koalisi Prabowo Sandi, mengapa tidak langsung mengatakan ini untuk capres nomor 02? Ya, Mbak Rosi, sebenarnya 14 prioritas Partai Demokrat dan juga sebagian besar visi misi yang telah kami susun sudah kami serahkan kepada Pak Prabowo dan Mas Sandi. Artinya lebih dulu tentunya kami serahkan dengan harapan bisa dijadikan juga pertimbangan, dan ternyata respons dari beliau berdua banyak kecocokan antara apa yang kami tawarkan tersebut dengan apa juga yang divisikan oleh paslon 02. Dan kemarin tanggal 1 Maret itu sengaja pidato politik saya lakukan untuk bisa berbicara langsung kepada rakyat dan agar masyarakat juga bisa lebih memahami visi, misi, program serta prioritas yang ditawarkan oleh Partai Demokrat yang akan kami perjuangkan untuk masyarakat. Perlu rasanya diketahui oleh publik karena dalam situasi sekarang ini kontestasi pileg ini kurang mendapatkan perhatian. Partai politik juga kurang mendapatkan panggung. Semuanya mikirin capres ya? Ruang publik diisi oleh pilpres. Rasa-rasanya bolehlah sekali-kali dalam forum itu kami merekomendasikan kepada presiden mendatang, tetapi sebetulnya agar diketahui oleh masyarakat luas apa visi misinya dari Demokrat. Karena orang melihatnya lain, tapi itu nanti akan saya tanyakan lagi Mas AHY. Sekali lagi Mas AHY mengatakan hanya partai pengusung capres yang memperoleh efek elektoral. Coba kita ingatkan lagi karena ini memang inilah sebenarnya yang terjadi di pemilu April 2019 nanti. Dalam konteks kehidupan berdemokrasi, kita perlu menyoroti pemilihan presiden yang dilakukan secara serentak dengan pemilihan legislatif. Dampaknya, hanya partai-partai pengusung utama capreslah yang paling berpotensi mendapatkan efek elektoral terbesar. Jika kondisi ini berlanjut di masa depan, bukan tidak mungkin era multipartai akan berakhir dan menyisakan hanya 2 partai besar seperti di Amerika Serikat. Kami berpendapat Indonesia belum siap dan juga belum tentu cocok mengadopsi sistem kepartaian model Amerika Serikat tersebut. Kita bicara soal capres ya. Tadi Mas AHY dan kita semua tahu bahwa partai yang paling diuntungkan dengan 2 capres ini hanya tinggal PDIP yang sangat identik sebagai partai pengusung Pak Jokowi. Dan juga Gerindra, partai yang sangat identik sebagai pengusung capres Pak Prabowo. Gitu. Tapi di mananya menurut Anda tantangan terbesar? Karena sesungguhnya kan nanti orang juga harus diingatkan mereka punya kader-kader yang baik. Jadi terlepas bahwa tidak mendapat keuntungan dari ekor jas atau partai pengusung partai, ini masuk tidaknya Partai Demokrat ke parlemen atau menangnya di parlemen itu juga sangat tergantung dari kader-kader Partai Demokrat di daerah-daerah kan. Betul. Itulah Mbak Rosi mengapa kami konsisten menjalankan double track strategy, strategi rel ganda. Pertama, kami ingin meyakinkan bahwa pemilihan legislatif sukses buat Partai Demokrat. Artinya semakin banyak para calon anggota legislatif Partai Demokrat yang dipilih oleh rakyat yang nanti akan duduk di parlemen, baik di tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tapi di track yang kedua, kami juga ingin menyukseskan Pilpres. Tentu kami adalah bagian koalisi Prabowo Sandi. Dan yang kami utarakan di tanggal 1 Maret tersebut sebetulnya adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kami juga punya ikhtiar. Karena jika kami besar dan kuat di parlemen, maka kami juga bisa terus memberikan sumbangsih dan memberikan support langsung kepada pemerintahan mendatang. Dan ini penting, apalagi untuk mengawal program-program pro rakyat. Karena memang keputusan memenangkan pileg adalah keputusan paling rasional yang dimiliki oleh partai-partai manapun. Sebenarnya tidak hanya Partai Demokrat, partai-partai manapun
untuk memenangkan kader-kadernya di parlemen. Tapi kemudian memang dipertanyakan totalitas memenangkan capres, cawapresnya begitu. Apakah kemudian ada yang mengatakan bahwa ini Demokrat ini sedang kembali lagi ke tengah setelah kemarin ke 02, sekarang mengayunkan langkahnya lagi di tengah supaya siapapun nanti yang terpilih, Demokrat akan selalu ada di kabinet. Tidak seperti itu. Yang jelas para kader kami di lapangan juga menyuarakan dalam konteks Pilpres agar dukungan rakyat bisa diarahkan memenangkan pasangan calon 02 Prabowo Sandi. Ini dilakukan baik yang diliput di media maupun yang tidak. Kami ke Aceh pun juga demikian. Saya melihat di sana sini para kader kami juga serius semangat untuk bisa memenangkan pasangan calon 02. Tapi lagi-lagi kami juga memiliki hak dan otoritas untuk bisa menjelaskan kepada publik bahwa jangan sampai kemudian Partai Demokratnya tidak dilihat sebagai rumah besar bagi rakyat, bagi para konstituen yang juga berharap ke depan ini ada wakil-wakil rakyat yang memiliki kapasitas yang baik, berintegritas, duduk di parlemen yang menyuarakan dan memperjuangkan hak mereka. Memilih capres satu hal, tapi memastikan bahwa partai politiknya dan kader-kadernya masuk ke parlemen itu juga hal berikutnya yang tidak kalah pentingnya. Betul. Mas Ahaye, saya mau menyapa Pak Dekarwo ya, karena beliau juga punya tanggung jawab yang luar biasa untuk kampanye pemilu wilayah timur. Pak Dekarwo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam Pak Dekarwo. Di sini ada Mas Ahaye, Pak Dekarwo. Oh iya. Pak Karwo, kan suratnya dari Pak SB itu tertulis bahwa Anda memiliki tugas untuk memenangkan wilayah timur bagi Partai Demokrat. Iya. Pak Dekarwo siap? Siap dan senang. Siap dan senang. Pak Dekarwo, saya yang mau tanya begini. Kan biasanya kan karena Pak Dekarwo kan ada di Majelis Tinggi Partai Demokrat ya. Ya. Itu kan biasanya dengan Pak SBY. Sekarang dipimpinnya sama putranya Pak SBY. Bisa dibilang yang baru kemarin sore begitu. Pak De melihat bagaimana kader-kader Partai Demokrat tingkat kepercayaan dirinya di akar rumput. Saya kira ini satu angin baru tentang bagaimana organisasi ini dilaksanakan dengan sustainable, ya, berkelanjutan, tapi kemudian juga satu hal adalah pemilih 40%, yaitu kelompok-kelompok muda, milenial, itu kemudian dapat footing yang sangat sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya kira ini satu fooding yang besar kebutuhan mereka, maksudnya gitu. Mereka melihat Pak Mas Ahaye itu komunikasi. Oke, mereka melihat ada relate begitu ya. Dia juga punya harapan di 2024 orang-orang muda tampil dan kemudian ini menjadi harapan baru terhadap anak-anak muda itu, selain bisa komunikasi, aspirasi substansialnya bisa diperjuangkan oleh tokoh-tokoh muda. Ya. Kan bagaimanapun sosok Pak SBY ini kuat sekali di Partai Demokrat. Memang Pak SBY mengakui bahwa tidak bisa secara fisik hadir bersama kader-kader partai. Bagaimana mengisi kekosongan sosok Pak SBY selama masa kampanye? Menurut Pak Dekarwo ini sesuatu yang sangat riskan atau bisa diatasi oleh seorang Agus Harimurti Yudhoyono? Saya kira bisa diatasi dengan teamwork yang semakin baik. Jadi memang Pak SBY sebagai umbrella terhadap partai, tapi kemudian secara rasional kemudian dan juga pada pasar tertentu yaitu orang muda, ini justru jadi harapan baru. Saya kira teamworknya sudah dikumpulkan Mas Ahaye dan kemudian kita juga konsolidasi dan kemudian fokus kita number one adalah pemenangan terhadap legislatif. Karena undang-undang kepartian itu alat. Fokusnya ke pemenangan Demokrat ya Pak Dekarwo ya? Oh ya, karena tangan panjang partai itu adalah di praksi. Ya. Kalau tangan panjangnya nanti jadi tangan pendek ya nggak bisa. ya, tangan panjangnya adalah praksi. Praksi adalah alat kelengkapan organisasi, bukan alat kelengkapan kelembagaan DPR. Ya. Oleh sebab itu otoritas untuk memperjuangkan aspirasi adalah di
legislatif itu. Tuh, jadi fokus terutama di bagian timur adalah kemenangan dari Partai Demokrat, sejalan dengan apa yang tadi sudah dikatakan oleh Mas AHY. Tapi saya juga pernah baca Pak Karwo, 86% orang Jatim itu katanya milih capresnya Jokowi Ma'ruf. Iya, itu hasil pertanyaan kita terhadap caleg, itu kemudian menghasilkan tentang gambaran pasar di Jawa Timur seperti itulah. Kemudian Demokrat sebagai partai tengah yang memperjuangkan paling mendasar adalah kepentingan nasional dan kemudian basisnya religi, kemudian pasarnya seperti itu, kemudian pasar yang seperti itu bisa diperjuangkan dengan partai tengah yang nasionalisme religius. Oke. Jatim adalah basis Nahdlatul Ulama. Jadi sebetulnya ini sangat penting buat Jawa Timur dengan pemilih 30 juta lebih. Ya, jadi artinya gimana Pak Dekarwo, meskipun Demokrat mengusung capres nomor 02 akan all out nggak buat capres 02? 02 nanti biar organisasi oleh Mas AHY, tapi di daerah fokus kita adalah DPR RI tambah, DPRD Provinsi tambah, DPRD Kabupaten Kota tambah. Oke, Pak Dekarwo, ini ada Mas AHY, ada yang mau disampaikan? Oh ya Mas. Silakan bicara. Mas AHY. Apa kabar Pak Ade? Alhamdulillah. Jadi sebagai komandan saya laporkan bahwa saya kira di daerah pada posisi yang sangat kompak dan di bawah Mas AHY kita ingin menambah. Dan kemarin hasil survei kita bagus dan persepsi kepada Demokrat naik. Saya kira ini hal yang sangat bagus. Oke. Terima kasih Pak Dekarwo. Lanjutkan perjuangan di wilayah timur Indonesia. Saya yakin Pak Dekarwo dengan pengalaman yang luar biasa bisa meningkatkan suara Demokrat di sana. Oke. Terima kasih. Pak Dekarwo, terima kasih ya sudah bergabung bersama Rosi dan Mas AHY di studio Kompas TV. Terima kasih Pak Dekarwo. Mas Rosi. Terima kasih. Salam semua Kompas. Iya, makasih. Lucu banget Pak Dekarwo ini. Jadi tadi Pak Dekarwo mensinyalkan bahwa kalau di Jawa Timur itu sudah jelas. Jadi yang penting Demokratnya yang lolos, tapi pilihan capresnya tampaknya biar diserahkan pada masing-masing pemilih. Untuk urusan capres diserahkan pada komandan pusat katanya. Iya, Mbak Rosi, memang Demokrat ini unik. Kami partai nasionalis religius. Heterogen sekali konstituen kami. Di bagian barat Aceh yang sangat islami, kami punya kepala daerah di sana sebagai PLT gubernur sekarang. Dan Partai Demokrat cukup kuat di sana. Sedangkan di bagian timur Indonesia, Papua yang mayoritas Nasrani, kepala daerah kami juga adalah dari Demokrat, Pak Lukas NMB. Ini mengindikasikan bahwa pemilih Demokrat itu benar-benar beragam, spektrumnya luas. Jadi kami tidak terlalu fokus pada mencari perbedaan antara satu karakter daerah dengan yang lainnya. Yang jelas Demokratnya harus besar, Demokratnya harus terus kuat. Sedangkan Pilpres tetaplah kami pada komitmen awal untuk mendukung atau mengusung pasangan 02 Prabowo Sandi. Baik, Mas AHY, terakhir ini baru saja kita dengar soal Wakil Sekjen Andi Arief yang kemarin tertangkap polisi karena diduga pemakaian sabu begitu. Yeah. Apakah ini juga menjadi pukulan bagi Partai Demokrat yang harusnya sekarang bersiap untuk pemilu? Ya, dalam kehidupan selalu saja ada hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya. Tapi ini adalah permasalahan pribadi. Bang Andi Arief juga sudah meminta maaf kepada publik, kepada Partai Demokrat. Dan kami menyadari bahwa bagaimanapun beliau adalah seorang sahabat yang selama ini juga berjuang untuk Demokrat. Mudah-mudahan Bang Andi Arief bisa melewati ini dengan baik termasuk keluarganya. Tapi kami tentunya tidak terlalu terganggu. Kami tetap fokus pada perjuangan kami dan saya yakin masyarakat juga semakin bijak menilai apakah itu permasalahan pribadi atau permasalahan partai secara keseluruhan. Dan saya yakin justru banyak sekali hikmah dan pelajaran dari ini semua. Tapi insya Allah 1,5 bulan ini kami akan terus turun ke lapangan meningkatkan suara Demokrat. Gimana? Oke. Tapi apakah Anda Demokrat masih merasa membutuhkan Andi Arief meskipun dia sudah mengundurkan diri? Pandangan, pemikiran tentunya terus kita butuhkan ya. Bagaimanapun kita ini adalah partai yang terus membuka ruang diskusi. Tidak hanya melihat
dari sisi politiknya, tapi juga hal-hal yang lebih besar lagi, demokrasi bangsa ini misalnya. Kita tetap membutuhkan pikiran-pikiran yang kritis, jangan sampai kita menjadi takut berbicara di negeri sendiri. Gitu. Mas Agus Harimurti Yudhoyono, terima kasih banyak Anda sudah datang. Saya tahu baru landing dari Aceh, langsung datang untuk Talk Show Rosi. Saya sangat menghargainya. Saya menduga kita akan ketemu lagi di 17 April untuk melihat quick count hasil perolehan capres maupun pemilihan legislatif. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Rosi. Salam buat Pak SBY dan juga salam untuk Ibu Pasti Ani. saya sampaikan. Kita akan melihat seperti apa peran Partai Demokrat yang sangat identik dengan SBY di tengah hitungan minggu menjelang pemilu presiden dan legislatif. Kami kembali saat lagi.